Ya, 101,1 Smart FM Makassar, The Spirit of Indonesia Business and Inspiration. Dan selamat sore untuk smart listeners dan viewers yang ada di rumah. Selamat Hari Raya Lebaran. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan Masya Allah luar biasa. Ini saya baru pulang nih ya, smart listener dari Mas Tiara. Sebetulnya masih ada, tapi ada tanggung jawab atau kewajiban buat siaran live ya. Jadi saya jauh-jauh, luar biasa nih, masih belum bernapas saya dari dataran tinggi kemudian langsung ke sini. Tapi nggak apa-apa ya, curcol ya, curhat-colongan. Baik, di sore hari ini pada pukul 5 tentunya 17.00 hingga 18.00 ya, Smart Community kembali di hadapan Anda ya, para pendengar, smart listeners dan viewers yang ada di rumah, bersama saya RD Sam selama 1 jam ke depan dari pukul 5 hingga pukul 6 tentunya di sore hari jelang petang seperti itu. Dan seperti biasa di hari ini di H+2 kalau nggak salah ya, tanggal 2 April ya, kita sudah kedatangan salah satu komunitas yang tidak kalah seru juga, tidak kalah menarik dan tidak kalah berdampak juga dengan komunitas-komunitas yang lain yang sudah hadir sebelum-sebelumnya. Dan komunitas yang satu ini namanya tuh Komunitas Paskibra Unit 201 SMKN 1 Goa. Oh, tepuk tangan dulu dong. Dan temanya hari ini yakni Lomba Kepaskibrakaan ya, the greatest, dan memberi wadah UMKM untuk masyarakat. Wah, kalau gitu kita langsung saja salam sapa dan kenalan dengan adik-adik yang kece ini dari Gen Z ya, seperti itu. Dan kita bisa lihat ya, bagi yang sudah buka YouTube-nya ya, pasti udah bisa lihat nih seragam-seragam yang dipakai, pasti anak ya SMK SMA seperti itu ya. Ini apa ini, bocil mematikan. Bukan bocil ya, udah mau dewasa ya, seperti itu. Baik, kalau gitu langsung saja kita kenalan dengan mereka dari komunitas Paskibra Unit 201 SMKN 1 Goa. Ini datang dari Goa, Rewa ke Goa. Baik, oke, dari sini dulu deh. Boleh kenalin diri dulu ke smart listeners dan viewers yang ada di rumah. Namanya siapa ya? Kemudian sudah berapa lama join di komunitas Kepaskibrakaan 201 SMKN Goa, dan sebagai apa di sana? Silahkan. Terima kasih Kak. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Syawal Saputra. Terus saya bergabung di Paskibra Unit 201 SMK Negeri 1 Goa itu dari 2018. Oke, jadi senior dong ya. Iya, saya di sini sebagai seniornya. Terus saya sebagai ketua steering komite di Paskibra Unit 201. Oke, panggilannya Syawal. Syawal Kak. Oke, udah terjawab ya. Syawal, selamat datang Syawal ya. Oke, keep your statement. Selanjutnya kita berurut aja ya. Selanjutnya siapa? Udah tahu cluenya? Oke, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Fadila, akrabnya dipanggil Dila. Saya bergabung di Paskibra Unit 201 SMK Negeri 1 Goa pada tahun 2024. Dan saya sekarang menjabat di Paskibra Unit 201 Goa itu sebagai Wakil Ketua Umum. Wakil Ketua Umum, luar biasa. Baru berarti 2024 ya? Ya, belum genap setahun? Belum. Oke, selamat datang Dila ya. Oke, selanjutnya. Baik Kak, 60 terima detik kasih. Ya. 60 detik. Perkenalkan, nama saya Farel Har Saputra. Saya bergabung dengan Paskibra Unit 201 di tahun 2023. Oke. Terus sekarang jabatan saya sebagai Ketua Umum. Ketua Umum 2023, berarti udah 2 tahun setengah. 2 tahun setengah? Iya. Oke. Yang mana yang benar nih? 2 tahun. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah, 2 tahun ya, lebih ya. Yeah. Oke, selanjutnya siapa nih? Oke, baik Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Nufail, biasa dipanggil Faiz. Saya bergabung di Paskibra Unit 201 dari tahun 2023. Sebagai? Saya di Paskibra Unit 201 menjabat sebagai koordinator event dan lomba. Oke, koordinator event dan lomba. Oke, kreatif ya. Tim kreatif. Gitu ya? Bisa dibilang begitu. Oke. Selanjutnya. Baik Kak, perkenalkan nama saya Saskia Aprilia, akrab dipanggil Saskia. Bukan gotik ya? Bukan.
Oke, langsung. Saya bergabung di Paskibra Unit 201 pada tahun 2024 dan jabatan saya sebagai Wakil Koordinator Event dan Lomba. Oh, wakilnya dia. Iya. Oke. Jadi panggilannya apa nih? Saskia? Saskia. Bukan Gotik kan? Bukan. Oke, selamat datang ya adik-adik. Ya, tepuk tangan dulu dong untuk kalian semua yang sudah hadir di sini. Ya, baik. Kita langsung saja ke pertanyaan. Mungkin kita ke seniornya dulu nih, ya. Oke, silahkan. Siap, Kak. Nah, Paskibra Unit 201 SMKN 1 Goa. Ini boleh tahu nggak sih letaknya tuh sekolah ini tuh di mana? Dan kemudian untuk Paskibra Unit 201 SMK ini memang awalnya langsung lahir di sekolah itu atau mungkin dari luar kolaborasi kemudian dibesarkan di sana atau kayak gimana tuh? Tahu mengerti kan pertanyaannya kan? Ngerti, Kak. Oke, silakan dijawab. Jadi Paskibra Unit 201 SMK Negeri 1 Goa itu, Kak, organisasi yang berdiri di sejak 2016. Terus senior kami yang angkatan pertama atas nama Kak Ahyar Makfira, dia yang membangun dan membesarkan nama Paskibra Unit 201 SMK Negeri 1 Goa. Sampai sekarang sudah banyak peminatnya, yaitu sudah 9 angkatan dari sampai sekarang. Letaknya jalan Terus apa? jadi Paskibra Unit 201 SMK Negeri 1 Goa itu dibentuk di UPT SMK Negeri 1 Goa sendiri, Kak. Letaknya itu di Kecamatan Bajeng, Jalan Pramuka nomor 3 Limbung, Kelurahan Kalibajeng. Oke, Iya, Kak. Di bayangan saya nih SMKN 1 tuh di Sungguh Minasa, Oh, yang ternyata di Bajeng ya. Oh, kali itu, Kak, SMK 2 Goa sama SMK 3 Goa Oh, di sekarang sebelah jadi itu. SMKN 2. Iya, Kak. Oke, nah iya tuh kan plot twist kan. Ternyata yang saya bayangin nggak sesuai kayak gitu. Nah, inilah kemudian kita butuh literasi ya mengenai geografi ya, tata letak atau letak-letak dari sekolah-sekolah seperti itu. Ya, kalau dulu kita tahunya itu kan sekolah-sekolah itu tidak sampai belasan-belasan. Jadi sekolahnya itu ditempatkan misalnya sesuai dengan kecamatannya. Misalnya SMA Negeri 1, ya kan? SMA Negeri 1 Tompok Bulu SMA Negeri 1 kayak gitu-gitu. Kalau sekarang kan sekolah-sekolah kan dia pakai angka belasan, berdigit-digit ya, seperti itu. Karena kata, Kak, yang Dinas Pendidikan tingkat SMA SMK itu sudah di bawah naungan provinsi, makanya Iya, betul. dia sudah ada angka-angkanya. Ya, jadi terintegrasi ya. Oke, kita balik ke sini lagi. Nah, sejak tahun 2016 itu kira-kira apa yang tahu nggak sih sejarahnya? Maksudnya memang didirikan tahun 2016, tapi tahu nggak sih kemudian apa yang menyebabkan para pendahulu ini atau foundernya ya, teman-teman di tahun 2016 itu apa yang menggerakkan mereka kemudian membentuk organisasi kepaskibrakaan ini? Adakah kemudian menjadi sebuah dorongan yang begitu besar atau mungkin rasa iri terhadap prestasi-prestasi gerakan kepaskibrakaan yang ada di luar, atau memang secara alami dibentuk begitu saja? Tahu nggak sih? Mungkin bisa diceritain sejarahnya. Baik, Kak. Jadi Paskibra itu di bawah naungan oleh Paskibraka Kabupaten Goa. Oke. Jadi kami dituntut untuk setiap sekolah mendirikan yang namanya Paskibra. Terus di tahun sebenarnya, Kak, di tahun 2015 terbentuk Paskibra Unit 201. Tapi vakum karena kurang peminat, makanya dibangun kembali di tahun 2016. Jadi para pendiri-pendiri dari angkatan kami, Kak, yang lebih tua, angkatan pertama, angkatan 1 di Yang 2000, lebih apa? yang paling tua di 2016 itu, Kak, dia punya inisiatif untuk mendirikan kembali Paskibra Unit 201 SMK Negeri 1 Goa, karena kalau seumpama, Kak, tidak didirikan berarti dari SMK kami yang dari Bajeng itu cuman satu sekolah yang ada paskibnya, yaitu cuman SMA 2 Goa. Oke. Jadi kalau seumpama cuman SMA 2 gue itu di mana sih? di Bajeng juga, Kak. Oh, di Bajeng juga. Iya. Oke, baik. Jadi makanya kami juga punya inisiatif, makanya mendirikan juga kembali yang sempat vakum di 2016 itu
didirikan lagi kembali Paskibra Unit 201. Oke, jadi memang ada instruksi ya seperti itu untuk Iya, Kak. kemudian ini dibentuk dan dibentuklah oleh para foundernya semua ya seperti itu. Karena Baik. dibentuknya juga itu Kak, bukan langsung terbentuk, tapi ada juga administrasinya, Betul. terus berkas-berkasnya juga yang diurus di kabupaten, di dinas pendidikan. Betul. Ya, terima kasih ya Syawal ya. Baik, kita ke Dila. Oke, Dila, pernah nggak sih kepikiran bahwa masuk ke paskibrakaan ini atau memang cita-cita dari kecil atau nanti kemudian di SMP baru terinspirasi untuk bisa join di gerakan ke paskibrakaan ini? Saya memang dari SMP Kak sudah ikut paskibra. Oke. Jadi kemudian dilanjutkan di SMK ini. Nah, Iya. tapi waktu dari kecil memang ada kepengen seperti itu atau itu mengalir aja atau didorong atau seperti apa? Didorong Kak. Dorongnya kayak gimana? Didorong sama siapa dan gimana? Terinspirasi sama teman-teman karena kebanyakan teman-teman yang dari SMP itu masuk paskibra, jadi saya ngikut-ngikut. Oke, jadi apa ya? Didorong kemudian ikut dan kemudian jatuh cinta. Ya, seperti itu ya. Nah, gimana suasana atau atmosfer yang ada di dalam organisasi kepaskibrakaan ini? Apa yang kamu rasakan gitu? Sampai sekarang Kak, saya sudah dapat kekeluargaan di Paskibra Unit 201 SMK Negeri 1 Goa ini dan juga sangat banyak Apa sangat banyak? Ayo, kenapa? Ayo. sangat banyak prestasi yang bisa saya dapat di dalam ini. Oke, kita tahan dulu ya sebentar di spill prestasinya ya. Oke, kita ke sini dulu nih. Ini calon-calon akpol. Amin, amin, Akpol. Ya, baik. Nah, kalau kamu sendiri dari jarak dari SMK 1 Gua ini ke rumahmu jauh nggak sih? Dan memang apa kepikiran pengen masuk paskibra atau secara kebetulan aja gimana tuh awalnya? Baik. Kalau dibilang jarak rumah ke sekolah itu lumayan jauh, Kak. Dari mana? Dari Mata turun ke hati? sekitaran berapa? 3 kilo. Beda kecamatan lah. Oke, Kecamatan Palangga, Bontonompo. Bajeng Barat. Oh, Bajeng Barat. Oke, Bajeng Iya. Barat. Kemudian ini kebetulan atau sengaja atau gimana? Kenapa bisa masuk ke paskibrakaan? Pengen banggain orang tua sih, Kak. Oke, contohnya kayak gimana tuh kalau pengen banggain orang tua? Kayak bisa jadi ketua terus bisa memimpin semua anggota-anggota terus mendirikan lomba, Kak. Tapi mengapa ke paskibrakaan? Kenapa bukan pilih bidang-bidang yang lain untuk misalnya organisasi ataupun kegiatan leadership sejenisnya? Kenapa dengan ke paskibrakaan? Soalnya terinspirasi dari senior saya, Kak. Dari awal masuk sekolah tuh saya lihat senior saya mengibar. Di situ saya kayak Takjub. terinspirasi, iya. Oke. Jadi memang apa ya termasuk lingkungan juga sih ya. Ada contoh, ada role model yang kemudian diikuti dan kemudian kamu masuk di sini seperti Iya, Kak, itu ya. betul. Oke, baik. Kita ke sini lagi nih. Oke. Nah, kamu gimana? Aman deg-degan. Oke. Nah, kamu gimana awalnya bisa masuk ke paskibrakaan ini? Apa memang cita-cita atau didorong atau sengaja atau ikut-ikutan atau gimana terinspirasi? Oke, baik Kak. Jadi saya sudah memasuki organisasi Paskibra itu dari SMP. Terus dari SMP itu awalnya saya kira organisasi futsal. Oke. Terus Suka ya dengan futsal iya. ya? Oke. Terus kata pembina Paskibra saya di SMP, nanti ada lomba futsal di SMK 1 Goa. Jadi saya ikut, Kak. Ternyata bukan lomba futsal, ternyata lomba Paskibra. Terus? Jadi sejak itu saya mulai terbawa arus untuk memasuki organisasi Paskibra karena nyaman kurasa, Kak. Asik ya? Iya, asik. Oke. Jadi- Walaupun harus berpanas-panasan, Iya. hujan-hujanan ya, Kak. harus ini kaku semua ini ya, kayak gitu ya. Iya, Kak. Oke, berarti memang apa ya? Awalnya ikut tapi nggak nyangka bahwa itu adalah Iya, organisasi Paskibra. Kemudian ternyata awalnya coba-coba, Iya. Terus kemudian suka. Ya suka. Kayak iklan ya, kayak gitu awalnya coba-coba. Oke, thank you. Selanjutnya
Saskia. Oke. Saskia gimana nih awal mulanya masuk Paskibra? Memang udah cita-cita atau ngelihat juga senior-seniornya atau gimana tuh? Pernah pertama kali melihat pas pengibaran di kecamatan, Kak. Kecamatan apa? Kecamatan Bajing. Bajing. Waktu itu kamu ngelihat siapa? Di situ banyak pengibar dari sekolah lain, tapi salah satu itu ada dari SMK Negeri 1 Goa. Dan pada saat itu kita lagi upacara 17 Agustus. Nah, di situ kulihat mengibar, terinspirasi bila mau masuk Paskibra. Kayak anak keren ya, kayak Ya, gitu ya. keren. Oke. Nah, kalau orang tua gimana bentuk dukungannya terhadap organisasi Paskibra kayak ini? Gimana awalnya? Ada pro kontra dulu awalnya dilarang atau kayak gimana awalnya? Didukung sekali, Kak. Oh, didukung sekali. Ya, karena sebelum masuk SMK dulu Nabilang Iya, boleh lanjutin. kayak cocok masuk Paskibra karena tinggi. Tapi setelah masuk ternyata saya paling pendek. Berarti harus nambah tinggi lagi ya. Masih bisa kok ya, masih muda ya. Oke, masih bisa numbuh ya sampai umur 25 tahun lah, boleh lah ya. Saskia, kalau untuk jarak dari rumah ke sekolah jauh nggak sih atau gimana? Dekat, Kak, karena masih satu kecamatan. Oke, jalan kaki boleh, bisa. Bisa, tapi agak lama. Oke, baik. Oke. Nah, kita ke siapa dulu nih? Kamu deh. Kamu lagi. Nah, kalau untuk sekolah SMKN ini apa yang udah kamu rasakan gitu masuk di organisasi ke Paskibrakan ini? Manfaat yang kamu rasakan. Tadi nama panggilannya siapa sih? Alam ya? Faiz. Kok beda Muhammad Asdar Alam? Gimana nih ceritanya nih? Ya Allah. Oke, gimana? Apa manfaat yang kamu rasakan sejak masuk atau join di organisasi Kepaskibrakaan ini? Baik, Kak, jadi manfaat yang saya dapatkan setelah masuk di organisasi Paskibra itu salah satunya yaitu melatih fisik dan mental saya. Karena di Paskibra itu selain baris berbaris, di situ juga kita dilatih fisik dan mental kita. Contohnya kayak fisik dan mental itu apa aja? Contohnya fisik itu kayak push up, lari, terus berdiri, Kak. Kalau mentalnya gimana? Kalau mental itu pas diklat, Kak. Ada namanya diklat sebelum masuk di organisasi Paskibra. Di situ mental kita dilatih. Dilepas ke kuburan gak sih sendiri-sendiri kemudian ya, kayak gitu, Kak. Kayak gitu ya. Jalan. Ya, di gelap-gelap. Oke, baik. Saya kesini dulu deh. Nah, manfaat yang kamu rasakan sejak masuk di organisasi Kepaskibrakaan ini apa aja tuh? Baik, manfaat yang saya rasakan selama ini yaitu banyak dikenal orang sih, Kak. Oke. Terus apa lagi? Terus bisa banggain orang tua lah. Kayak pernah mengibar di kecamatan terus orang tua dipanggil. Oke, jadi maksudnya sering tampil ya, sering bertugas kemudian banyak dikenal orang. Gimana tanggapan tetangga-tetangga gitu atau keluarga? Gimana tanggapan? Kagum sih, Kak. Kagum. Iya. Wih, anakku sana weh. Kayak gitu ya. Iya, Kak. Terus kemudian uji mental apa nih atau uji fisik yang pernah kamu jalankan? Yang paling parah itu, Kak, kayak kalau ditegur sama senior sih, Kak. Kayak anggota gimana? yang berbuat tapi kita yang kena. Oke. Anggota yang kena semua kena. Tapi tanggung jawab kita begitu memang, Kak. Oke. Itu ujian ya. Iya. Oke, seperti kalau Fadila apa manfaat yang kamu udah rasakan selama masuk di organisasi Kepaskibrakaan ini? Tentunya Kak bisa menambah wawasan, terus bisa juga berkembang lebih baik. Kayak gimana tuh berkembang lebih baik maksudnya? Kayak semisal ada sesuatu yang kita tidak ketahui tapi bisa kita ketahui di dalam Paskib. Oke, misal? Semisal di luar lomba Paskib, semisal Class of Champion, bisa kita bisa ikut di lomba itu, sedangkan tujuan kita yang awal itu di Paskibrakaan. Seperti itu, Kak. Oke, jadi maksudnya lebih meluas ya, Iya, seperti Kak. itu ya. Baik, kalau untuk ujian mental dan fisik yang udah pernah kamu lakukan atau jalankan atau hadapi apa Pas diklat sih, Kak. Misalnya kayak gimana tuh? Pas diklat
Pas diklat di marah-marahi sama senior seperti itu Kak. tapi itu cuma kayak memang kewajibannya kalau semisal diklat orang. Karena memang harus ditempa ya, Iya. harus tahan banting kayak gitu ya. Harus apa Dilatih sih? fisiknya Kak. Oke, Fisik dan mentalnya. Tahan banting kayak di patah pas gitu ya. Oke, sebagai seorang cewek nih yang masuk Paskibraka, walaupun memang umum ya cewek, tapi kan pasti berbeda dong ya fisiknya dengan laki-laki. Apa menurut kamu apa kelebihan seorang cewek dibanding cowok untuk masuk di Paskibraka? Kalau saya pribadi Kak, awalnya memang tidak apa tuh? awalnya fisikku juga kayak lemaji. Oke. Tapi sampai sekarang bisa terlatih karena masuk Paskib. Oke, karena sering berjemur Terbiasa, ya, sering kena rintik-rintik hujan, mungkin latihannya juga berdiri lama, push iya. up dan sebagainya ya. Iya Kak. Oke, jadi melatih ketahanan ya, seperti endurance fisik dan sebagainya ya. Oke, baik. Nah, kalau kamu nih yang senior nih, pasti udah banyak perjalanannya dong ya. Gimana kemudian kamu melihat Syawal ini melihat gimana perkembangan dari adik-adiknya seperti itu? Apakah mereka sama aja dengan senior-senior, polanya sama, atau memang mereka jauh lebih berprogres atau justru lebih lambat progresnya dibanding senior-seniornya atau gimana nih? Dulu tuh Kak Paskibra Unit 201 SMK Negeri 1 Goa itu kayak dipandang sebelah mata di SMK Negeri 1 Goa. Kayak gini. Kayak eskul yang di bawah sekali nih Kak. Dan remeh gitu iya, ya. Kak. Terus Oke. setelah kami berbenah apa yang kurang di organisasi ini, akhirnya organisasi yang sering dapat juara di SMK Negeri 1 Goa. Wow, tepuk tangan dulu dong. Oke, terus di Paskibra Unit 201 SMK Negeri 1 Goa sesuai dengan tema yaitu mendirikan lomba yang namanya Degritis, yang artinya terhebat. Oke. Oh, jadi Degritis ini tadi ada bunyinya itu lomba kepaskibrakaan Degritis Iya, Kak. dan memberi wadah UMKM untuk masyarakat. Ya, boleh dijelasin dulu dong Degritis itu apa? Oke. Tadi yang paling hebat. Terus peruntukannya untuk apa gitu ya? Degritis itu Kak lomba tahunan yang diselenggarakan oleh Paskibra Unit 201 SMK Negeri 1 Goa. Oke. Sebelum ada Degritis, kami ditantang oleh kepala sekolah Kak untuk kenapa sering ikut lomba tapi tidak pernah mendirikan lomba. Jadi kami sebagai senior tertantang sama adik-adik untuk mendirikan lomba dan nama lombanya itu Degritis. Dan sampai sekarang sudah chapter 3. Oke. Dan tahun ini kita akan melaksanakan chapter 4 Kak. Wow. Jadi waktu di chapter 1 itu tingkatnya tingkat SMP se-Kabupaten Goa. Oke. Terus di chapter 2 lebih luas lagi tingkat SMP se-Sulawesi Selatan. Naik di chapter 3 itu sudah 2 tingkatan SMA, SMK, MA, SMP, MTS se-Sulawesi Selatan Kak. Oke, boleh dong ya. Ini memang adalah diciptakan oleh SMKN 1 Goa dan pasti diperuntukkan untuk sekolah-sekolah seperti itu. Iya, Tapi saya kembali ke tema tadi. Ini udah nyambung nih dengan penjelasannya. Tapi kalau misalnya bunyinya kita tambah lagi nih, dan memberi wadah UMKM untuk masyarakat, itu apa hubungannya coba? Jadi begini Kak. Jadi kami dari pihak penyelenggara itu mengadakan yang namanya sewa stand Kak. Stand. Oke. Jadi waktu di chapter 1 itu belum terfikirkan di situ Kak. Pas kami pikir itu di chapter 2 dan alhamdulillah yang mendaftar ada 10 stand. Terus naik di chapter 3 itu yang mendaftar 16 stand. Jadi kami sewakan dan sewanya itu Kak kami kelola untuk di kasih masuk di dana lombanya sendiri Kak, kayak seperti sewa panggung, beli piala. Oke. Jadi memang apa ya, menciptakan sinergi dan menciptakan sebetulnya apa ya kemandirian ya, seperti itu ya. Jadi tadi udah dijawab sih memang bahwa bisa berdampak untuk membuka wadah bagi UMKM dengan cara menyewakan tenan-tenan seperti itu. Oke, I see. Baik, simpan dulu, saya ke sini dulu Saskia. Tadi dampak bukan sedampak sih, manfaat yang udah dirasakan gitu selama masuk ke dunia Paskib itu apa aja? Manfaat. Iya.
manfaatnya? Apakah tambah banyak penggemarnya, kemudian fisiknya tambah terlatih, tambah pede atau apa gitu? Di saat saya masuk Paskibra saya mendapatkan Apa? motivasi Kak. Motivasi kayak gimana tuh? Untuk ikut lomba supaya bisa dapat juara. Bisa dapat juara begitu. Iya. Oh, maksudnya lebih jadi lebih terpacu aja buat upgrade diri seperti Iya, itu ya. supaya lebih Mhm. pede. Oke, tapi apakah ada manfaat atau pengaruh yang lain yang bahkan misalnya ternyata tidak ada hubungannya dengan Paskib itu sendiri? Ada nggak sih manfaat lainnya gitu yang misalnya tidak berhubungan dengan Paskib tapi ternyata ada hubungannya dengan hal yang lain, maksudnya manfaatnya kayak gitu? Saat lomba gerak saya pernah ikut lomba Clash of Champions Kak. Oke, COC. Iya. Oke. Saat masuk itu tidak menyangka kalau ternyata ada lomba seperti itu di Paskibra. Aha. Karena di luar Iya, Di luar prediksi BMKG. Iya. Oke, jadi ada aja gitu ya manfaatnya ya, yang bahkan bisa diprediksi maupun yang nggak bisa diprediksi seperti itu ya, Iya, Kak. Saskia. Oke, Bang Jono gimana? Nggak bercanda. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan di pertanyaan ketiga, masih bersama kami di sini tentunya di Smart Listeners ya, di Smart Community maksudnya ya, Smart Listeners di 101,1. Baik, pertanyaan selanjutnya, siapa ya? Oke, kamu lagi deh. Boleh nggak apa-apa ya? Oke. Nah, apa sih reaksi keluarga kamu sebelum berangkat ke sini? Tanya keluarga nggak sih atau orang tua bahwa Pak, Mas saya pengen live dong, pengen live itu gimana reaksi mereka? Atau memang jangan-jangan ke sini nggak kasih tahu gitu atau gimana? Enggak. Nggak kasih tahu? Iya. Oke, berarti bakalan jadi surprise ya? Nanti pulang langsung kasih lihat saja. Oke, Iya. berarti bakalan jadi surprise. Nah, kalau kamu sempat ceritain gak sih bahwa pengen tampil di sini atau gimana? Iya Kak, saya izin ke sini pas mau pinjam motor. Kata orang tua tidak percaya bila mau ke sini. Jadi tadi Emang kamu bilang apa ke orang tua? mau turun untuk live di ini Smart FM 101,1. Asik. Kata orang tua dia tidak percaya, jadi pas sampai saya tadi di sini saya langsung videokan, masuk ke sini videokan, terus baru percaya. Ma, anakmu terkenal, Ma. Oke gitu ya. Oke, berarti suruh langsung join ya di YouTube ya, seperti itu, Smart FM. Ketik aja Smart FM Makassar di channel YouTube, langsung buka kemudian live-nya kayak gitu. Kalau kamu gimana? Sempat ngabarin gak sih keluarga atau langsung aja datang atau cukup teman-temannya yang dikabarin atau kayak gimana? Sempat kabarin sih Kak. Terus reaksi mereka gimana? Bangga Kak. Bangga. Gak nyangka bisa masuk di live. Uang jajannya naik. Amin amin amin. Amin. Mereka tahu gitu. Tahu gak? Cuman mama sih. Oh, mama. Oke, langsung senang reaksinya. Senang Kak. Oke, kalau Dila gimana? Sudah ditanya Kak. Terus reaksinya gimana? Senang Kak, bangga. Oke, percaya nggak mereka atau gimana? Percaya karena Percaya. langsung saya lihat kan posternya. Pamfletnya. Kalau Syawal gimana? Tenang aja gitu ya, nggak usah kasih tahu ya, nggak usah kasih tahu kayak gitu ya. Nanti mungkin otomatis langsung sama keluarga dilihat kayak gitu ya. Iya, Kak. Oke, semoga ini bisa jadi apa ya, batu loncatan pertama ya untuk adik-adik bisa tampil di media-media selanjutnya. Seperti itu. Tepuk tangan dulu dong untuk Paskibraka ya 201 SMKN 1 Goa. Ini agak lumayan panjang nyebutnya ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya ini oke, saya ke Syawal lagi deh. Sekarang kan udah di chapter 3 ya. Oke. Iya, Kak, siap. Nah, apa yang membedakan dari chapter 1, chapter 2, chapter 3 dan kemudian nanti chapter keempat seperti itu? Selain dari jumlah tenan-tenan, mungkin dari volume partisipan yang akan dinaikkan, atau mungkin hadiahnya atau kemasan dari lomba itu, atau gimana? Apa yang membedakan dan yang akan membedakan gitu untuk kedepannya? Di chapter 1 tuh Kak kayak susah sekali untuk menerapkan apa itu, bagaimana caranya mendirikan lomba, karena ini kan pertama kali Kak. Di chapter 1 itu kayak terasa banget kerja kerasnya tim. Karena belum
paham betul apa itu lomba, bagaimana cara mendirikan lomba. Oke, mungkin saya akan bahasakan ulangkan ke smart listeners yang ada di rumah. Mungkin masih ada orang yang nggak paham chapter. Berarti chapter ini adalah gelombang kayak gitu ya. Season, musim, Iya, ya kan? Fall, musim ya. Iya, Kak. Musim pertama gitu Iya, ya Kak. untuk smart listener. Jadi maksudnya chapter itu adalah musim pertama. Ya boleh tadi dilanjutkan Oke, untuk Kak. chapternya. Jadi saya lanjut terus naik di chapter 2 itu lebih di pendaftar di chapter 1 itu Kak cuman 6 sekolah. Oke. Naik di chapter 2 bertambah 9 sekolah. Mhm. Jadi agak lebih banyak kota dan lebih banyak lagi peserta karena setiap kontingen itu 35 orang Kak dikali 9 sekolah. Oh, wow. Jadi terus naik di chapter 3 itu lumayan banyak karena sudah 13 sekolah. Oke. Dan- Nah, untuk setiap lompatan chapter itu berarti diadakan secara reguler itu tiap tahun kayak gitu ya. Iya Kak, tiap tahun karena Degritis termasuk juga program kerja dari adik-adik setiap tahunnya. Oke. Jadi kalau seumpama dia tidak bisa melaksanakan di tahun ini berarti kepengurusannya itu tidak sukses kalau di SMK Paskibra SMK Negeri 1 Goa. Oke. Saya ke Dila deh. Iya, sekarang silakan. Nah, untuk syarat-syarat ikutan lomba itu secara umum dan secara teknis apa aja nih sebagai seorang panitia ya, atau komite atau apa namanya seperti itu. Apa aja tuh syarat-syaratnya? Yang pastinya Kak memenuhi syarat itu berkas-berkas dikumpul sebelum waktu lomba atau Oke. sebelum technical meeting 2. Terus itu kan secara umum ya. Kalau untuk teknisnya seperti apa? Syarat-syarat teknis gitu. Maksudnya yang detail, yang khusus gitu. Kebetulan Kak Belum. baru masuk di chapter 3 baru jadi panitia Oh, itu pun belum menjalankan. liaison officer. Siapa yang Iya. udah menjalankan? Siapa? Ini Kak, koordinatornya. Oke. Kamu udah menjalankan atau baru mau? Sudah Kak. Sudah menjalankan. Oke, boleh diceritain apa aja nih syaratnya secara umum gitu dan khusus untuk bisa ikut lomba di chapter yang kemarin dan yang akan datang gitu. Jadi di chapter 4 nanti Kak. Jadi, Kalau kita baca buku chapter itu bab ya. Oke, lanjut. jadi di chapter 4 nanti itu ada tingkat SMP dan tingkat SMA. Mhm. Terus kotanya setiap pertingkatan itu 8 sekolah. Oke. 4 luar Kabupaten Goa dan 4 di dalam Kabupaten Goa. Terus Oke. syarat-syaratnya itu yang pastinya adalah anggota Paskibra dari sekolahnya masing-masing. Aha. Terus Ada nggak sih kayak lulus uji kompetensi atau apa gitu, atau memang cuma sekedar apa ya, punya track seperti itu, kemudian level usia, kesehatan mental, tinggi badan atau apa gitu kalau itu tidak ada Kak, tergantung dari sekolahnya yang sendiri. mengirim? Iya. Oke, artinya kalau udah dianggap layak oleh sekolahnya berarti udah bisa diterima buat ikut berkompetisi. Iya, Kak. Gitu ya. Iya. Oke, baik. Nah, kalau untuk persiapan gitu untuk nanti chapter selanjutnya, apakah kamu masih menjadi apa ya, panitia atau enggak? Masih Kak, karena masih kelas 2. Oke, masih kelas 2. Iya. Berarti kalau di Rumawi kan berapa tuh? 9, 12, 11 ya? Iya. Oke, kelas 11 ya. Iya, Kak. Kamu masih pakai istilah gen milenial, gen X ya, kelas 2 padahal kelas 11 ya. 11. Oke, baik. Nah, untuk open recruitment-nya nanti di chapter selanjutnya udah ada bayangan atau spill seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan oleh senior saya. Oke, sebentar Oke. kita ini dulu ya, kita tahan dulu. Nah, mungkin smart listeners yang ada di rumah pengen tahu nih ya, sosial media gitu ya dari organisasi kepaskibrakaan gitu, dan mungkin juga untuk Instagram pribadi boleh. Silahkan di spill dulu dari sini Instagram pribadinya. Dan sosial media dari organisasi kepaskibrakaannya juga apa? 2 langsung sebut ya, pribadi dan organisasinya, silahkan. Nama akun Instagram pribadi saya Kia567. Oke, terus untuk organisasinya? Perkasa Tubajeng 201. Oke, lihat sana dong. Oke, kamu deh pribadi dan organisasi, silakan. Baik, untuk nama Instagram pribadi saya itu Faiz Nufail _22. Terus untuk
nama Instagram organisasi saya yaitu Perkasa Tubajeng _201. Oke, selanjutnya kamu Instagram pribadi dan Instagram organisasi. Baik. Silakan. Instagram pribadi saya yaitu Farel_02. Oke, organisasi Perkasa Tubajeng _201. selanjutnya. Nama akun pribadi saya Nurul Fadila _ dan akun Paskib Bajeng Perkasa Tubajeng _2 unit 01. Oke, selanjutnya. Akun pribadi saya Siwalnai _23. Terus akun organisasi Paskibra Tubajeng 201. Terus IG dari Degritis yaitu Degritis chapter 4. Degritis D_Gritis _chapter _4. Oke, jadi untuk smart listeners yang ada di rumah yang tadi udah dengar ya nama-nama Instagram masing-masing dan juga untuk organisasinya boleh di follow dan kemudian tanya apa aja gitu ya. Jadi tidak usah sungkan-sungkan kalau misalnya ada keperluan ya, minat seperti apa, silahkan di DM ya, boleh tanya apapun ya. Seperti itu. Baik, saya tanya kamu deh. Nama panggilan kamu siapa lagi? Farel, Kak. Farel ya. Kiki Farel. Farel, sepanjang pengetahuan kamu gitu ya, apa aja sih prestasi dari SMKN 1 Gua ini? Kalau prestasi yang pernah didapat SMK 1 Goa selama saya bergabung yaitu yang pertama juara 2 lomba vapor di ULEK di Apa itu? Mall Finish Point. Oke. Juara 2. Apa lagi tuh? Terus yang baru-baru kami mendapatkan juara umum 3 di lomba gerak chapter 8. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ya. Sulselbar. Sulselbar. Selatan Ji. Sulsel. Selatan. Oke. Apa lagi nih? Boleh diingat-ingat lagi. Oke. Oh, sama yang ini Kak, juara 1 lomba gerak jalan tingkat kabupaten dan kecamatan. Oke, saya pengen nanya nih, boleh angkat tangan ya. Dari adik-adik ini yang udah alhamdulillah ya sekolahnya ini memboyong piala. Dari di antara 5 ini yang udah pernah ngewakilin lomba dan saat itu memang menjadi juara atau kategori, pokoknya boleh kategori, boleh juara, siapa aja nih dan di mana dan tingkat apa, siapa aja yang pernah? Semuanya. Oke, boleh satu-satu nggak apa-apa. Dari kamu aja dulu. Kamu pernah ngewakilin kebetulan di lomba ajang apa aja, tahun berapa aja, tingkat apa aja? Pokoknya keluarin semua prestasinya. Silakan. Kalau di kalau untuk juara Paskibra itu Kak di angkatan saya tidak ada Kak. Karena awal ya. Iya awal Kak. Okay. Tapi kalau sering ikut lomba olimpiade itu sering di waktu masih duduk di SMK kelas 3. Oke. Lombanya itu Kak lomba administrasi fire sesuai jurusanku administrasi perkantoran. Terus dilaksanakan di Universitas Negeri Makassar dan kebetulan dapat juara umum 2. Wow. Di 2018 tingkat Sulselbar. Setidaknya mewakili sekolah ya, walaupun misalnya tidak linear dengan kepaskibrakaan ya, seperti itu, tapi tetap bangga. Oke, selanjutnya Dila, kebetulan misalnya mewakili apa pada saat itu lombanya dan alhamdulillah dapat juara, entah itu kategori atau juara utama atau seperti apa? Kalau saya sendiri Kak ikut di lomba debat bahasa Indonesia se-Sulawesi Selatan dan alhamdulillahnya juara 2. Wow, bahasa Indonesia. Ya, Kak. Oke, walaupun gak linear dengan paskibraka ya, tapi tetap membawa nama sekolah seperti ya, itu. Oke, masih ada lagi yang lain? Gak ada. Oke, kamu deh. Kembali ke kamu lagi. Nah, kebetulan saat itu apa lombanya dan kamu yang ada di lomba itu dan juara? Kalau prestasi di luar paskibra sih enggak ada sih Kak. Cuman kalau di paskib itu kayak ada di lomba vapor, lomba gerak, sama lomba atir. Oke, itu tingkat sesulsel, sekabupaten, semua kabupaten, sulsel. Oke, udah sempat ke nasional? Belum Kak, karena Insyaallah ya. Insyaallah, amin. Oke, baik. Selanjutnya kamu gimana? Baik Kak, selama saya masuk di organisasi ini saya sudah mengikuti beberapa lomba. Lomba pertama saya yaitu lomba variasi formasi di
Mall Pinisi Point. Di situ kita mendapatkan juara 2. Oke. Terus lomba kedua saya yaitu lomba di SMA Islam Atira Makassar. Di situ kita mendapatkan juara 3 lomba benteng-benteng. Lomba benteng-benteng. Kok pada ketawa semua dibilang benteng-benteng, bukan benteng Takeshi ya. Oke, selanjutnya Saskia. Oh, masih ada. Oke, sorry. Terus Lanjutin. lomba ketiganya itu Kak di SMA Negeri 2 Goa di lomba gerak. Di situ kita mendapatkan juara 2 lomba formasi, juara 3 lomba baris berbaris, juara 2 lomba tata upacara sekolah, dan juara 2 lomba debat bahasa Indonesia. Oh, banyak ya. Oke. Masih ada? Iya tuh, lomba dance, juara 3 lomba dance. Oh, jago nih dance ya. Oke, Saskia selanjutnya. Yang kebetulan saat itu kamu yang jadi wakilnya, baik itu tunggal, berdua, rame-rame atau apa gitu. Apa tuh? Baik itu yang nyambung dengan kepaskibrakaan atau nggak nyambung ya. Boleh dikeluarin aja, nggak apa-apa. Saya pernah ikut gerak jalan di kabupaten dan dapat juara 1 dan juga kecamatan, Kak. Wah, Ya. oke, itu mewakili SMK. Iya. 1 gua. Iya. Apalagi masih ada? Hmm? Coba diingat-ingat dulu. Tidak ada, Mika. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ya, kalau misalnya yel-yel atau tagline atau moto dari apa ya, komunitas Paskibra Unit 201 SMKN 1 gua, ada nggak sih yel-yel moto atau gerakan khusus atau apa? Ada nggak sih? Oke, boleh dipamerin ke smart listeners dan viewers yang ada di rumah, gimana tuh? Boleh duduk, harus berdiri? Enggak? Duduk aja. Cek kayak gimana tuh? Bukan gini ya, bukan gini ya. Bukan pilo. Oh, bukan gitu ya. Oke, boleh dong ya, silakan. Gimana? Ayo, pandu ini nih. Yang hotel itu. Ayo, yang mana nih? Kita mau bilang. Harus di mic-nya harus dipegang atau gimana? Di sini Mika biar. Begini Ki. Silakan. Paskibra Skansgo 201 kun fayakun. Ya, mic-nya. Ya, oke, baik. Pas mungkin selanjutnya adalah apa ya? Harapan gitu ya. Harapan untuk organisasinya sebagai seorang senior nih ya, dan juga harapan untuk junior-juniornya dan calon kandidat untuk perekrutan Paskibra Unit 201 SMKN 1 gue ini apa nih? Jadi harapan dari Paskibra Unit 201 SMK Negeri 1 Goa ke depannya itu, yang pertama kan sudah mendirikan lomba. Terus harapan paling yang utama itu bagaimana caranya kita bisa mendapatkan juara umum pertama di event yang kami bakal ikuti. Itu Kak. Terus untuk harapan adik-adik, semoga bisa menjalankan program kerjanya di periodenya masing-masing. Terus bisa mendapatkan banyak manfaat dan pelajaran di Paskibra Unit 201 SMK Negeri 1 Goa. Terus untuk calon Paskibra Unit 201 SMK Negeri 1 Goa itu Kak, kebetulan nanti tahun ini di bulan 7 atau bulan 6 itu sudah ada perekrutan anggota baru. Tanggal berapa? Boleh diulang? Bulan 7 atau bulan 6 Kak. Bulan 7 atau bulan 6, pertengahan atau awal Iya, tanggal. Di bersamaan dengan pendaftaran peserta didik baru. Jadi harapan saya untuk peserta didik baru yang mau masuk di Paskibra Unit 201 SMK Negeri 1 Goa itu semoga lebih di atasnya lagi kemampuan dari adik-adik yang sudah masuk di Paskibra Unit 201 SMK Negeri 1 Goa. Amin. Selanjutnya apa nih harapan untuk SMK 1 Goa ya, khususnya kepaskibrakaannya dan juga untuk junior atau senior serta calon anggota gitu, apa aja tuh? Semoga Paskibra Unit 201 SMK Negeri 1 Goa ini bisa lebih maju dan lebih berkembang di tahun-tahun berikutnya, dan juga untuk adik-adik yang ingin
mendaftar di Paskibra Unit 201 SMK Negeri 1 Goa ini bisa Oke, boleh silakan. Bisa apa nih? Kita lagi nunggu, silakan. bisa menjadi lebih baik ketika memasuki paskib kita ini. Oke, amin. Selanjutnya Farel, Ya. apa nih harapan untuk SMKN 1 kepaskibrakaannya dan juga senior dan juniornya serta calon kepaskibrakaan? Baik. Apa nih harapannya? Untuk harapan saya untuk Paskibra SMK Negeri 1 Goa kedepannya semoga bisa lebih baik, semoga bisa mendapatkan juara-juara di event-event tertentu. Amin. Dan juga untuk junior saya semoga nanti yang mau menjabat sebagai ketua bisa lebih baik dari saya. Oke, amin. Terus untuk Capas yang nanti ingin daftar, semoga kalian bisa mempertahankan angkatan kalian. Amin. Ya, sebelum saya ke sini ya, kalau misalnya kita masih punya spare waktu ya atau waktu yang ekstra, mungkin adik-adik boleh mempersiapkan kata-kata hari ini ya. Ya, kata. Jadi diciptain sendiri, jangan niru-niru ya. Ciptain sendiri. Oke. Baik, selanjutnya kamu apa harapan gitu ya? Apa harapan buat kepaskibrakaan ya, SMKN 1 ya kayak gitu, dan juga senior teman-teman dan junior serta calon anggota apa? Baik, harapan saya untuk Paskibra Unit 201 SMK Negeri 1 Goa yaitu supaya kedepannya bisa lebih baik dan makin dikenal oleh banyak orang, dan juga harapan saya untuk calon Paskibra Unit 201 SMK Negeri 1 Goa yaitu supaya kalian bisa menjadi lebih baik dari kita yang sekarang ini. Amin. Oke, selanjutnya Saskia, harapan-harapan untuk SMKN 1 teman-teman senior, junior dan juga calon anggota. Untuk teman-teman angkatan saya, semoga semuanya bisa bertahan sampai akhir dan Amin. Hingga akhir waktu ya. Ya. Sedih. Aha. Dan untuk angkatan selanjutnya semoga lebih banyak dari angkatan saya Amin. dan Oke. lebih baik juga. Amin. Oke, terakhir deh kata-kata hari ini, silahkan. Ayo, ciptain sendiri. Oke. Dari sini dulu kata-kata hari ini. Boleh closing statement, silahkan. Apa aja boleh, bebas. Anu saja Kak, memperkenalkan dulu chapter 4. Oke, boleh, silahkan. Jadi untuk pendaftaran Degritis chapter 4 itu kami buka undangannya di bulan 5 Mei. Terus slotnya itu kami batasi, jadi rananya tingkat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dan ada free pendaftaran. Terus untuk tingkat yang kami akan perlombakan nanti di chapter 4 tingkat SMP, MTS, SMA dan MA itu kami tetap laksanakan. Untuk kata-kata hari ini Ya. Apa? Tuntutlah negeri misalnya sampai ke negeri Cina atau apalah kata-kata gitu. hari ini Bebas. semakin dewasa semakin banyak rintangan, makanya Asik. jangan memperbodoh diri pada saat menjadi dewasa. Asik. Selanjutnya Dila, boleh bebas apa aja terserah. Yang jelas kata-kata yang positif ya. Boleh, silahkan. Baik, kata-kata hari ini Aha. jangan Oke. Jangan heran kalau Dila sedang goyang, bukan itu ya? Oke, lanjut. Apa aja boleh, yang penting positif. Silakan. jangan pantang menyerah, tetap mencoba hal-hal baru dan karena kita tidak ketahui di Oke, di masa Karena- datang. karena kita tidak ketahui di masa datang akan ada keajaiban yang baru. Asik. Oke, selanjutnya Farel. Baik, Kata-kata kata-kata hari hari ini. Bukan menyala bangku ya, bukan. Ayo siapin ya, yuk mikir-mikir. Oke, apa motivasi kata-kata apa gitu. Baik, jika kalian sudah berada di posisi teratas di hidup kalian, jangan pernah melupakan seseorang yang sudah membantu kalian pada saat kalian di bawah. Sedap. Oke, selanjutnya apa nih kata-katanya? Baik, kata-kata hari ini, Mhm. jika kamu berani mencoba atau memulai sesuatu, maka kamu juga akan berani untuk mengakhiri dan menyelesaikan tanggung jawab kamu.
Asik, cakep. Selanjutnya Saskia. Kata-kata hari ini bebas, boleh silakan. Bebas. Oke. Bebas ini kan. Bebas. Ubur-ubur ikan lele Cakep. ikan lele. Enggak ya, yang lebih kreatif. Ayo yang lebih kreatif. Ada sambungannya, boleh. Boleh ciptain apa? Apa aja gitu boleh. Ini smart listeners lagi nungguin kita nih. Oke, silakan. Apapun keadaannya jangan lupa velocity. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk SMKN 1 Goa ya. Untuk komunitas Paskibra unit 201. Terima kasih adik-adik sudah datang. Terima kasih Syawal, terima kasih Dila, terima kasih Farel, terima kasih Faiz, ini Muhammad Asdralo. Terima kasih Zaskia sudah datang hari ini di studio kita di Smart FM dalam program Smart Community. Dan itulah tadi perbincangan kita ya untuk smart listeners yang ada di rumah, utamanya untuk adik-adik yang masih SMK ya, SMA, MTS, SMP ya, SD ya, yang kiranya mungkin nanti pengen ikutan lomba. Jadi update aja ya mengenai kira-kira rancangan atau lomba apa yang akan diadakan ya oleh SMKN 1 Goa. Dengan tadi boleh DM Instagramnya tanya apapun. Ya itulah tadi perbincangan kita atau diskusi dengan SMKN 1 Goa dari Bajeng, jauh dari Bajeng. Semoga bermanfaat untuk smart listeners yang ada di rumah. Demikian Smart FM 101,1 ya, The Spirit of Indonesia Business and Inspiration. Sampai jumpa lagi di program komunitas atau Smart Community pekan depan setiap hari Rabu ya, pukul 17.00 hingga 18.00. Selamat sore dan sampai jumpa minggu depan smart listeners.